Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Alladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazratun ila wajhil alim ibadah. Wa inna lillahi ibadan law nadhara ahaduhum ila rajulin minkum la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para habaib, cucu-cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Shihab, Al-Habib Hamid bin Ali Ridha bin Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Abu Bakar bin Salim, Ahmad Mujtaba bin Shihab, Habib Abdullah Al-Mahdali, Habib Rashid bin Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dan segenap para habaib lain yang Al-Fakir tidak sebutkan. Mata'allahu bitulahiyatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid darin amin. Guru kita Kiai Haji Ahmad Sabeni, Kiai Haji Khairut Taibin, Mustaghfirin, Khairul Mustaghfirin, Sahibul Majlis Kiai Haji Syahruddin Arsyad, Kiai Haji Muhammad Fikri Arsyad, semuanya yang hadir, para alim ulama, mudah-mudahan Allah beri sehat afiat. Belum makan ini pagi-pagi. Saudara sudah tahu apa? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, entah saya harus bicara apa setelah dua orang alim yang naik tadi. Hafalan saya hilang semua. Itu pengaruh, itu dahsyat, itu pengaruh. Rupanya yang pertama itu ahlul hadis, yang kedua itu ahli semua-mua. Hafalan saya hilang, saya mau ngomong dari apa itu? Mau ngomong dari mana ini, saudara? Tapi alhamdulillah, ini pagi saudara duduk langsung deprok, langsung ibadah. Nggak pakai niat, saudara, udah ibadah. Apalagi kalau saudara barengkan dengan niat. Ibadah apa, saudara? Mandang cucu-cucu Nabi. Gak usah niat, ngeliatin aja ibadah. Saudara nggak usah pakai percaya sama saya. Nggak percaya juga saya nggak rugi. Saya bilangin padanya, seadanya, seasli-asli.
Dari sononya begitu, saya kagak robah dikit juga. Lo kan saya datang ke sini mau bohong. Bohong di rumah juga sama. Rasulullah sabdakan, nazratun ila wajhil alim ibadah. Sekali ngelihat, nazrat tuh bukan dua kali, kalau dua kali nazratani. Sekali ngelihat ke wajah orang yang di hatinya takut kepada Allah, yang di hatinya cinta kepada Rasulullah. Saudara ngelihat dong tuh, teng ibadah. Nabi yang bilang, mengapa begitu? Birosid, ada orang ganteng sampingnya. Ibu Stomi. Mengapa saudara? Dulu waktu sahabat-sahabat di zaman Nabi, sahabat mah bukan Nabi saudara. Kalau Nabi maksum, banyak dosanya sahabat. Cuman banyak dosa kita. Malaikat kagak mau nulis dosa, asal ditulis hilang, tulis hilang. Mengapa? Asal habis ditulis ngelihat Rasulullah, dosa kehapus dewek. Itu. Jadi kata malaikat, terus saya ditulis dah sekalian. Apaan? Asal gua tulis dia ngeliat Nabi, tulis gua capek nulis. Kalau dosa nggak ditulis nggak ada siksa. Karena mandang Rasul. Bukan ngaji, saudara, ngelihat Nabi, dosa nggak ditulis. Gila. Kan kita pengen begitu. Begitu loh maksudnya. Kayak Nabi Musa iri sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngelihat Allah. Kan aneh juga pengen begitu. Daripada kagak kesampaian, buat ngelihat Allah Ta'ala, Anda mau pandang Nabi Muhammad aja dah. Begini juga berbekas. Daripada nggak kesampaian, kayak sahabat bisa mandang Nabi Muhammad, ngelihat cucu-cucunya aja dah. Ngelihat para ulama aja dah. Emang Nabi udah kasih rumus, nazratun ila wajhil alim ibadah. Seolah-olah memandang Nabi Muhammad. Maka Allah bilang, maka Allahu li'adzibahum wa anta fih. Ya Muhammad, Anda kasih tahu ente. Soalnya begitulah kalau dibetawiin mah. Saking bahasa Arab nggak pakai bebisik-bebisik. Sebab ada kata ada bahasa wa anta fihim. Ada antanya. Anda kasih tahu ente. Maka Allahu li'adzibahum. Seksa Allah terhenti. Yang mesti diseksa, hop, begitu tuh. Malaikat mau nyeksa, jangan, jangan. Mengapa? Wa anta fihim. Engkau ada di kalangan mereka. Jadi itu malaikat adab mikir 1000 kali mau nyeksa orang berdosa karena ada Nabi Muhammad. KKN. Lalu mengapa boleh? Ngapa begitu saudara? Dosanya habis. Lazimnya nih, lazimul makna. Dosanya habis sebab tuh orang pandang Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat, orang nggak ada dosa aja. Coba model kita mah digeblokin terus. Dosa kita ngareng-ngareng. Ketangkap kan ya maksudnya? Itu sahabat belum niat. Kalau sahabat niat nih, ngeliat Rasulullah, niat. Pun niat dengan memandang Nabi, supaya 7 turunanku jadi ulama semua, jadi semua. Dahsyatnya Rasul. Ini kesian yang bukan sahabat, model kayak kita. Pengen doang kangangon. Sama Nabi dikasih bocoran. Nih Anda kasih bocoran nanti tetap nggak ketemu anak, tapi padilahnya nyaris tidak terputus. Kata Rasulullah, nazratun ila wajhil alim ibadah. Itu ngelihat doang, belum ngaji.
Ini ada tadi Habib Syafiq, ada Habib Ahmad, ada Habib Mujtaba. Saudara ngelihat, beliau nggak ngomong apa-apa. Gitu. Tapi nazratul ta'zim. Lihat, mata memandang, di hati ta'zim. Begitu doang saudara, ya ta'athar lak. Idza saluhat niyyah tata'athar bil ahwal wasyu'un. Kata Abu Bakar masyhur, kalau niat udah benar, maka ngefeknya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam berkeluarga, dalam bertetangga, dalam belajar, dalam mengajar, itu semua akan menjadi baik kalau niat. Mudah-mudahan kita semua jadi orang saleh. Baik. Gimana kalau niat? Kalau niat saudara, Imam Ghazali punya babak namanya Muhammad bin Muhammad. Waktu dulu babanya tukang muludan kayak kita. Zaman dulu udah ada muludan, emang muludan sekonyong-konyong. Ini ada rentetan sejarah panjang sampai zaman sahabat. Jadi kita muludan ngada-ngadain. Kalau datang acara, kata babanya Imam Ghazali begini, ya Allah, ana lihat nih orang alim, ana niat supaya anak-anak kayak dia. Besok muludan lagi, ngeliat lagi, ya Allah, saya lihat orang alim, ana niat supaya wajah anak-anak kayak dia. Oh, nggak muludan begitu. Allah Ta'ala ijabah karena doa lagi ibadah mustajab. Ngeliat wajah orang alim kan ibadah. Ditambahin doa, jadi doa ketika ibadah mustajab. Makanya lahir Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Gitu. Ada lagi adiknya namanya Ahmad. Sama juga, kalau babanya pergi ngaji, dia ngeliat, ya Allah itu ada orang soleh, orang alim. Jadikan anak saya seperti dia. Itu pemahaman nazratun ila wajhil alim saudara oleh ulama dicermati baik-baik. Oh, rupanya tidak boleh kita abaikan ini hal yang baik, anda niat. Maka mudah-mudahan nanti saudara anak-anak kita seperti para habaib ini. Tapi jangan diniatin biar jadi habib. Ya orang bakalan. Ya Allah, anak saya biar jadi habib. Ya ngerabah muka kita mah. Ngerabah hidung, penyok ya. Gitu. Ya harusnya begini, biar dapat berkahnya. Makanya ada bahasa 1000 tahun kucing bertapa tak akan pernah jadi harimau. 1000 tapa kucing, 1000 tahun tapa, tetap aja hasilnya meong. Nggak gaung, emang dasarnya kucing. Lah kita juga mau belagu-belagu kayak apa, orang bakal jadi habib. Udah itu mah jalur emas namanya, kita dekat aja juga. Makanya saudara, dalam satu hadis waqila, ini min qaulil ulama, inna lillahi ibadan law nadhara ahaduhum ila rajulin minkum la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abad. Di antara hamba Allah ada manusia yang bila ia memandang orang lain, dengan pandangannya itu orang akan menjadi bahagia selama-lamanya. Dipandang doang. Sebab dia punya hati, punya ikatan kuat kepada Rasul. Jadi ngepek ke badannya, ngepek ke matanya. Kalau dia pandang seseorang, jadi. Orang begini yang dipanggil Al-Kibritul Ahmar. Merah delima. Merah delima, saudara, kalau ngerapat sama gelas, yang lain merah semua. Orang yang begini, kalau ngerapat sama orang awam, mendadak dia menjadi soleh. Loh, kenapa begitu? Orang percaya bilangin. Begitu saudara, itu di agama kita.
Makanya perlu bergaul dengan para ulama, para orang-orang soleh, supaya itu ada ngefek. La as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Alhamdulillah pagi hari ini kumpul orang-orang soleh di sini. Mengapa saya bilang orang soleh? Sebab kita ingin bertemu orang-orang soleh. Kalau di hati kita nggak ada hubbus salihin, kita akan tidak hadir di ini majelis. Dari hati, hubbus salihin. Bagaimana maksud orang soleh, saudara? Dengerin. Di antara kita pasti ada yang tiap malam tahajud, tapi nggak mungkin dicerita. Lo kan yang tukang tahajud bukan orang soleh. Ya. Di antara kita pasti ada yang setiap hari ratusan kali sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi nggak mungkin dicerita. Di antara kita ada orang yang setiap hari melazimkan baca Al-Quran, bertaluk kepada Allah Ta'ala, pagi siang, tapi ini nggak mau cerita, cuma dari mukanya kelihatan, dari wajah-wajahnya kelihatan orang-orang soleh begitu. Kumpul tuh orang-orang soleh. Kalau idza ijtama'a ahlus salahi nazalat sirrur rahmani fi dzalikal makan. Kalau orang-orang soleh kumpul, itu bakal turun sir Allah Ta'ala di tempat tersebut. Kata Al-Habib Abu Bakar Ad-Dini. Saya boleh baca di Instagram. Ya, orang kitabnya orang punya. Dari manakah saya kata? Ya lo kan di tempat begini sebagaimana berkata Fir'aun, kan nggak mungkin. Ya Habib Abu Bakar Ad-Dini emang apa? Walaupun saya orang ketemu juga. Aduh, ada perkataan beliau. Gitu. Begini nih maksudnya, sir itu rahasia. Rahasia mah nggak bisa diomongin, orang rahasia. Makanya saya nggak bisa ngomongin nih. Saudara pulang, ini dari sini. Mana saudara punya anak, cium anak saudara. Kenapa? Sebab di bibir saudara ada sirrur rahman. Di tempat-tempat baik. Ini bocoran. Bocoran. Saya ngomong kata-katanya. Saudara ketemu cucu saudara, langsung cium. Ntar dulu. Itu mah kerjaan anak itu mah. Saudara pulang, saudara anak cucu. Sini. Sama manjit. Sini. Mangkong sini. Di hati niat. Tadi kita habis kumpul dengan orang-orang baik. Di situ ada sirrul rahman. Begitu kata Habib Abu Bakar ini. Cium. Ada sirnya. Gitu. Anak gak ada, cucu gak ada. Bini gak apa-apa. Tapi bini kita. Jangan bini orang. Bini kita cium. Bini neng gitu. Yang kulitnya udah ngikut. Ya udah aki-aki. Udah nenek-nenek kan gitu. Kumpulnya orang-orang saleh. Tapi ini kumpulnya orang soleh ada sebab. Sebabnya karena orang soleh juga. Siapa yang jadi sebab kumpulnya orang soleh? Saudara, almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Muhammad Arsyad. Dia pemain di belakang layar yang membuat kita kumpul di sini, yang kita haulkan pada ini hari disebabkan oleh almarhum. Kita pengen punya anak soleh. Kalau kita nggak soleh nggak bisa. Masa kita salah pengen punya anak duren? Paham nggak kira-kira? Ya lo kan salah sama duren nggak bisa bedain. Kita salah, anak kita biar jadi duren, nggak bakalan. Sampai kiamat 7 kali juga tetap aja salah. Kita dulu jadi duren, anaknya bakal jadi duren. Kita dulu soleh, anaknya jadi soleh. Makanya wajar
kenapa ada Kiai Syahruddin Arsyad, kenapa ada Kiai Safitri Arsyad. Ini saudara beruntusan daripada, ngerti nggak beruntusan? Ya beruntus begitu. Ya kan kalau udah tumbang kudu beruntus lagi, gitu. Tumbang beruntus lagi. Ini beruntusan dari Bapak Haji Arsyad. Oh, cintanya sama Ahlul Bait, saudara, masya Allah. Dia bela-belain dari sini ke Empang Bogor, naik kereta hujan-hujan. Dia datang ngaji ke sana. Kalau udah ngaji kemana-mana, tetap ngaji sama Habib Abdul Qadir. Ya sudah. Dip, saya emang ngaji mau udah nggak paham, udah tua. Polos orangnya. Lu ngapain Ji kemarin jauh-jauh? Saya mengarepin Beb biar anak saya jadi orang soleh. Segitu aja Beb. Buat jadi kiai masih udah jauh. Buat pinter udah jauh. Sengaja saya datang jauh-jauh Beb biar anak saya jadi orang soleh. Makanya deh beruntus orang-orang soleh. Datang orang-orang soleh. Maka ini bertanda istima'u ahli sholat. Kumpul di sini tempat orang-orang soleh. Jadi sumbernya nih keberkahan, saudara. Maka Nabi bilang al-barakatu fi akabirikum. Kalau ada orang yang lebih tua umurnya, berkah ente di situ. Udah bocoran lagi aja nih. Kalau ada orang yang lebih tua umurnya, berkah ente di situ. Bukan bapak saya, Nabi nggak ngomongin bapak. Samping ente ada orang lebih tua, cium tangan, berkah ente di situ. Ntar dia turun. Kenapa Nabi bilangnya fi akabirikum, biar ente ngerendah sama orang lebih tua. Sebab keberkahan sumbernya ketawaduan. Turun-turun. Gimana kalau lebih tinggi dia punya ilmunya, ya apalagi. Bagaimana kalau lebih tinggi dia punya nasabnya, ya jangan dikata itu. Sama-sama tukang ngangon aja kalau dia tuaan kita hormatin. Apalagi dia habaib, apalagi dia ulama, apalagi dia kiai. Biar ngerendah jadi orang kalau pengen berkah. Nah ini saudara, Bapak Haji Muhammad Arsyad, tawadunya Masya Allah. Mata saya dua masih ngeliat nih, menjadi saksi. Luar biasa. Kalau saya ngomong terjadi, saya jadi sombong ujungnya. Sama saya aja tawadu tuh, yang guru udah kemana-mana. Saya cerita bukan saya maksud diri saya, saudara. Yang saya mau maksud akhlak Bapak Haji Muhammad Arsyad. Jadi dia pagi-pagi ini gini hari. Kebetulan anaknya Ali namanya, sama almarhum siapa sih? Lukman belajar main prosodan di rumah saya. Saya kan punya TK daripada main prosodan. Pagi-pagi saudara dia makan ketan sama tempe. Bapak Haji Muhammad Arsyad. Terus lagi makan ketan sama tempe, dia kata kagak ketelen. Dia brengkos tuh, dibungkus ketannya sama tempe, dibawa ke rumah saya. Dia kata begini, Ji, Bapak keingetan lu aja, ketan kagak ketelen, pengen bagi lu. Itu saya sampai dek, ada orang tua begini ya. Wah ini bukan orang sembarangan nih. Saya yang bocah kecil aja kayak gitu, dia punya takzim, saudara. Dia kata, ketan kagak ketelen, hawanya pengen bagi aja. Dibungkus saudara pakai keraras daun pisang. Bangsa ada-adanya. Naik ojek kemari, ke rumah saya naik ojek. Kalau naik motor kagak bisa. Ojek itu kebetulan anaknya. Yang siapa namanya? Sahal ya? Iya. Masih kebayang tuh di biji mata saya. Benar-benar orang saleh. Makanya wajar kalau ini tempat akhirnya ada pesantren. Maka tidaklah muncul suatu pesantren, saudara, melainkan karena memang ada asli orang yang saleh. Benar-benar orang saleh. Mudah-mudahan kita hadir di ini tempat dapat keberkahan dari beliau, dari guru-guru kita, dari para ulama, khususnya daripada Ahlul Bait Nabi
ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi